Iya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya. Gereja di hari ini merayakan hari yang sungguh sangat bersejarah. Karena momen di hari ini yang kita rayakan adalah momen di mana dikatakan hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja ini ditandai dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid, dan oleh karena kepenuhan Roh Kudus itu, maka bukan saja murid-murid yang ada dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup pada waktu itu, tetapi 300 orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan hari Pentakosta, atau biasa dikenal dengan hari yang ke-50. Ketika kita ada dan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, lalu kita ada dan mengamatinya, maka kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu disimbolkan dengan api. Stola-stola badan pelayan pada saat ini, semua orang yang ada dan bertugas merah menandakan api. Bukan karena itu juga lambang semangat, tidak. Tetapi mulai dari perjanjian lama, kehadiran Allah itu dinyatakan dengan api. Musa ada dan melihat Allah di semak-semak dengan ditandai bahwa nyala api di sana. Kemudian orang-orang ada dan mengorbankan persembahannya ditandai kehadiran Allah dengan nyala api yang membakar persembahan orang-orang itu. Karena kenapa ditandai dengan api? Api adalah merupakan hal yang mempunyai sifat transformasi yang paling cepat. Es bisa meleleh, apa-apa bisa cepat mendidih, apa-apa bisa cepat masak, mempengaruhi setiap orang yang ada dan berdekatan dengannya. Tetapi beta mau bilang, ibu-ibu, jangan kalau memasak di dapur, ibu-ibu bilang di bapak-bapak, beta sumbasa nasi itu dengan Roh Kudus. Jadi ose harus penuhi Roh Kudus. Ya, rumah terbakar, Roh Kudus menyala. Ya, bukan api sembarang api. Jadi bukan semua api. Ya, api kemarahan juga itu bukan Roh Kudus. Kemudian ketika kita mengamati Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, itu berarti bahwa hari Pentakosta itu bukan diartikan saja hari turunnya Roh Kudus, tetapi orang-orang Yahudi juga sudah ada dan memperingatinya sebagai minggu ke-7 setelah mereka memperingati hari Paskah, atau minggu ungkapan syukur, atau minggu panen. Itu juga ada dan sesuai 50 hari setelah Paskah. Kemudian orang-orang Yahudi juga memperingatinya dengan diberikannya 2 loh batu kepada Musa, yaitu 10 hukum Taurat. Dan di dalam perjanjian baru kemudian dibaharui oleh kedatangan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah hari Pentakosta, hari kelahiran gereja. Gereja lahir di dunia ini untuk bersekutu, bersaksi, melayani, dan juga memberdayakan kehidupannya di dalam ekonominya. Sehingga gereja ada untuk menjadi berkat untuk sesama. Beta mau bilang juga untuk semua kita bahwa Roh Kudus, mulai dari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu hingga saat ini, itu berarti bahwa orang-orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua ini sudah ada Roh Kudus di dalam diri. Roh Kudus sudah dikasih ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ada di dalam menerima baptisan seperti nanti yang akan diterima oleh anak cucu kekasih kita. Kita tidak dibaptis lagi dengan air, tetapi kita dibaptis dimeteraikan dengan Roh Tuhan. Sehingga semua orang harus bersuka cita, semua orang harus mampu untuk menjadi gereja yang hidup. Gereja yang terpanggil untuk bersekutu, bersaksi, melayani, dan memberdayakan kehidupannya. Gereja yang harus berkarya di tengah kehidupannya, gereja yang harus menjadi arti di tengah kehidupannya. Jadi jangan bilang lagi, oh beta kapan tidak ada Roh Kudus, atau dia ada Roh Kudus, karena saya pernah bahasa roh. Pendeta-pendeta tidak pernah bahasa roh di mimbar Peniel ini. Itu berarti pendeta-pendeta yang naik mimbar Peniel ini bukan pendeta yang diberikan Roh Kudus, dan mereka tidak mempunyai Roh Kudus. Saya mau bilang Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan ketika kita mampu mengerti atau mengucapkan seluruh bahasa seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 waktu itu. Pada saat ini, tetapi pada saat ini tanda ketika kita dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, atau tanda Roh Kudus itu masih menyala di dalam hati kita ketika kita mampu bahasa kasih. Bahasa kasih itu ada di dalam diri. Rasa gelisah ketika kita melukai, menyinggung perasaan orang lain. Rasa bersalah ketika kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Baik itu sebagai perangkat pelayan, baik itu dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai anak-anak. Ketika kita tidak melakukannya secara betul, ada gelisah, ada sesak di dalam dada dan tidak bisa tidur. Ada rasa-rasanya yang salah. Bahkan ada juga karena orang merasa bersalah, maka dia tidak bisa makan. Ada rasa sedih di dalam hati ketika tidak bisa berbagi, tidak bisa meringankan beban orang lain yang ada nyata-nyata di depan mata kita. Lalu ada rasa kesal dan marah kepada orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan membiarkannya, akas tinggal dia pun urusan dan Tuhan, dia pun Tuhan Allah. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena itulah tugas dan tanggung jawab panggilan kita sebagai gereja yang hidup. Kalau rasa-rasa yang tadi beta bilang itu yang ada di dalam diri Bapak Ibu, itu berarti perlu mempertanyakan kekristenan Anda. Karena Kristen bukan agama. Kristen bukan saja ditandai dengan kalung salib atau di badan, kemudian sudah ada gambar Yesus di rumah, atau juga di dalam KTP agama Kristen. Tetapi kekristenan itu ditandai dengan akta. Bagaimana kita ada dan mewujudkan panggilan kita sebagai gereja yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk ada bersekutu, bersaksi dan melayani, bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga jangan kita ada dan balaga bahwa ketong ini orang-orang diselamatkan kalau setiap harinya hanya ada dan menghujat orang lain. Kalau setiap harinya hanya memperhatikan kehidupan sendiri.
kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi dalam doa jemaat, ini adalah pergumulan bersama jemaat. Ketika jemaat itu mempunyai masalah, ketika jemaat itu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan di dalam kehidupan sebagai gereja, jemaat itu tidak ada dan saling membiarkan satu dengan yang lain. Ketika mereka mendengarkan Petrus dan Yohanes ditangkap oleh karena dia memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, maka semua mereka ada di dalam persekutuan yang sama. Mereka bersatu hati, satu jiwa, satu rasa, satu tujuan. Mereka tidak bilang, kas tinggal Yohanes dan Petrus juga, barang pahlawan kesiangan. Tidak. Tetapi dia melihat bahwa kebenaran di dalam kuasa Roh Kudus, apa yang Petrus dan Yohanes buat itu adalah betul. Karena kebenaran itu maka mereka ada dan mendukungnya di dalam bergumul bersama di dalam doa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Ketika murid-murid itu ada di dalam hati yang sedih, hati yang takut, sewaktu Tuhan Yesus Kristus mati dan dikuburkan, mereka ada di dalam satu rumah berkurung. Mereka takut untuk keluar, mereka takut untuk mengapa-apa. Mereka takut untuk mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi ketika mereka ada dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka tidak lagi di dalam rumah. Mereka tidak fokus dengan dirinya sendiri, mereka tidak fokus dengan ketakutannya, tetapi mereka keluar, pergi dan menyebarkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus menang. Kerajaan Allah akan nyata di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang akan memerintah dunia ini. Walaupun mereka tahu bahwa konsekuensi yang sama akan mereka dapatkan. Mereka akan ditangkap, diadili, bahkan juga akan dibunuh. Dan itu dirasakan oleh Yohanes dan Petrus. Tetapi mereka tidak takut. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tahu ada apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka buat. Apa yang harus mereka ambil di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan kita membaca bacaan kita pada saat ini, maka dia hampir sama. Bahwa ketika jemaat itu bersekutu di dalam doa dan memohon kepada Tuhan untuk ada dan dituntun oleh Roh Kudus, maka bergoyanglah tempat itu dan mereka dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi. Catatan mereka dipenuhi. Dipenuhi di sini bukan full, tetapi dipenuhi di sini adalah dikuasai. Dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ambil dan tindakan mereka adalah dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun mereka, yang memberkati lidah-lidah mereka, memberkati diri-diri mereka, memberkati semua mereka. Sehingga tidak ada lagi rasa takut. Dikatakan, maka beranilah mereka untuk mengatakan firman Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema mingguan kita memang di hari ini, Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi dan melayani. Itu berarti bahwa tema dan bacaan kita saat ini
mengajak kita orang percaya untuk sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mengapa harus takut? Mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang di dalam melayani, di dalam bersaksi, di dalam hidup kita sehari-hari? Mengapa ada harus penyangkalan terhadap kuasa kasih Tuhan yang betul-betul Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita? Jangan kita nanti di gereja baru bilang, oh Ibu Pendeta, beta sudah dipenuhi Roh Kudus, buktinya beta ada dalam gereja. Amin. Asal jangan tubuh di gereja, tapi pikiran melayang di mana-mana. Roh Kudus bukan roh part-time. Nanti di gereja baru roh itu bekerja. Nanti di rumah baru roh itu bekerja. Tetapi di luar gereja, di luar rumah, saya tahu roh apa yang bekerja. Jangan kita ada dan memilah-milah waktu kita bersama dengan Roh Kudus. Jangan kita ada dan mengatur Roh Kudus, mengatur diri kita sendiri. Dan mengatur keberadaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Oh, tidak. Sehingga, mari menyadari di hari ini, kita menyadari sungguh bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang istimewa yang diberikan kuat kuasa Roh Kudus. Penuhilah kehidupanmu dengan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus menguasai dirimu seutuhnya dari atas kepala sampai ujung kaki. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau kasih contoh. Pernah lihat orang mabok kasih? Atau pernah rasa mabok? Ya. Orang mabok itu, kalau beta lihat, ada orang yang kalau tidak mabuk dia diam 1000 bahasa. Biar dapat tempeleng lah dia tado. Tapi ketika dia mabuk dia beriwayat. Hal-hal yang kita tidak tahu dia beriwayat. Pokoknya sepertinya ia bergerak, ia melakukan hal yang luar biasa. Itu karena alkohol menguasai dia. Sopi menguasai pikirannya, menguasai tubuhnya, sehingga bergerak diperintahkan sesuai dengan sopi itu. Dan begitu juga ketika kita membiarkan diri kita ini dikuasai dengan Roh Kudus, maka akan kita berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Pele putus melintang patah. Tetapi ketika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika kita berkoar-koar mengatakan benar, 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 harus melakukan benar, benar, jangan melakukan yang tidak baik, dan ada orang yang lebih punya pengaruh daripada kita mengatakan yang kita katakan benar itu salah, maka kita akan mengikuti arus. Asal Bapak senang. Kita takut untuk mengatakan benar itu benar dan salah itu salah ketika kepentingan pribadi kita mulai diusik. Oh, kalau beta yang ikut dia berarti jangan-jangan beta naik jabatan. Jangan-jangan beta dapat ampau lagi. Jangan-jangan beta dapat kedudukan. Jangan-jangan beta ini lagi dan sebagainya. Sudahlah. Di dunia ini begitu sudah. Yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, yang punya jabatan yang harus dihargai dan dihormati. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita biarkan redup. Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, mari ada dan sadar sembahyang. Minta terus kuat kuasa Roh Kudus itu menyala di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita punya ini, kecerdasan, talenta, kedudukan, harta benda, dan apapun itu kita bisa menyadari bahwa itu dari Tuhan.
Kita tidak menyombongkannya secara pribadi, tetapi kita buat untuk ada melayani Tuhan melalui pelayanan sesama. Dan itulah arti gereja yang sesungguhnya. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Bukan berteriak, beta pun Tuhan, tapi mengaktakan di dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan sukacita di tengah-tengah kehidupan. Memberitakan Injil. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus engkau selamat. Dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita ada dan disebut dengan anak-anak Allah. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ajak semua mari ada, dan ketika kita dapat masalah kita jangan mundur. Mari saling menopang di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak menopang. Dalam kehidupan berjemaat, perangkat pelayan dan jemaat saling menopang. Pasti Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita akan terus menyala. Dan gereja Tuhan ini akan terus dipakai untuk bersaksi dari generasi sekarang dan selama-lamanya. Momen rumah Tuhan ini tidak sia-sia untuk kita bangun. Tetapi terus ada orang-orang yang memuji memuliakan Tuhan. Terus ada orang-orang yang menyatakan kebenaran. Terus ada orang-orang yang bersaksi di dalam dunia ini. Jangan takut. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menguatkan pelayanan kita. Amin.